penghujung tahun 2019 ini, KPK kembali memperlihatkan taringnya dengan aksi OTT. Kali ini sasarannya tak main-main, yaitu kantor Kemenpora dan KONI. Kedua institusi ini kita ketahui baru saja sukses menyelenggarakan perhelatan Asian Games 2018. Ada 10 informasi penting yang perlu Anda ketahui, dan untuk itu Jendela telah menghimpunnya dari beberapa sumber terpercaya. Yang pertama, telah terjadi OTT di Kemenpora dan KONI. Dari Tribun Medan.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Agus Raharjo membenarkan pihaknya menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta pada Selasa 18 Desember 2018 malam. Menurut Agus, OTT kali ini menyangkut unsur dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang memberikan penjelasan terkait tim KPK yang melakukan OTT di Kemenpora dan KONI. Sekitar pukul 19.10 WIB Selasa 18 Desember, tim mengamankan Eko Trianto, staf Kemenpora, dan Adi Purnomo, pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora di ruang kerjanya, kata Saud di dalam konferensi pers di gedung KPK. Kemudian pada hari Rabu 19 Desember pukul 19.15 WIB, KPK mengamankan seorang berinisial E di kantor KONI. Pukul 10.20 WIB, mantan BPP Kemenpora berinisial S mendatangi gedung KPK. Yang kedua, KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan tersebut yaitu uang tunai 318 juta rupiah, buku tabungan, dan kartu ATM dengan saldo sekitar 100 juta rupiah atas nama Joni. Kemudian mobil Chevrolet Captiva berwarna biru, serta uang tunai di dalam plastik sekitar 7 miliar rupiah. Yang ketiga, uang tunai sekitar 7 miliar rupiah tersebut ditemukan di dalam bungkus plastik. Uang tersebut ditemukan di kantor KONI di dalam keadaan terbungkus di dalam plastik. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, membeberkan tentang uang tersebut yang merupakan bagian dari pencairan dana hibah Kemenpora ke KONI. Itu adalah uang pencairan dari bantuan hibah di periode Desember, ya. Jadi ada pencairan di Desember ini, ada 2 kali pencairan, dan totalnya adalah 7,19 miliar rupiah. Itulah yang ditemukan di KONI, kata Febri. Yang keempat, 5 orang ditetapkan KPK sebagai tersangka. 5 orang tersebut merupakan pegawai Kemenpora dan KONI, yaitu 1. Deputi 4 Kemenpora Mulyana ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo. Dan yang ketiga adalah staf Kemenpora Eko Trianto. 3 orang dari Kemenpora tersebut diduga sebagai penerima suap. Kemudian 2 orang lainnya adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi dan Bendahara Umum KONI Joni E. Awi juga ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang tersebut diduga sebagai pemberi suap. Yang kelima, diduga suap terkait dengan dana hibah. KPK menduga kasus ini terkait dengan dana hibah dari Kemenpora ke KONI sebesar 17 miliar rupiah. Di tahap awal diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasarkan kepada kondisi yang sebenarnya, kata Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Dugaan KPK sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan dari pihak-pihak tersebut untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13%. Total dana hibah yaitu 17,9 miliar rupiah. Jadi uang yang dialokasikan adalah sekitar 3,4 miliar rupiah. Yang keenam, KPK geledah ruang kerja Menpora Imam Nahrawi. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan
Penggeledahan dilakukan dari siang sampai sore. Tadi saya dapat update dari tim penyidik, dilakukan penggeledahan di 2 lokasi, di kantor Kemenpora dan kantor KONI. Ada sejumlah ruangan yang digeledah, mulai dari ruangan asisten deputi, ruangan pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan ruangan Menpora, kata Febri di gedung KPK. Terkait hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun juga memberikan tanggapan, ya itu prosedur yang harus ditempuh. Kita harus menghormati dan tentu masing-masing institusi punya prosedur yang harus dilakukan dan ditempuh. Maka harus dihormati, kata Menpora Imam Nahrawi. Yang ketujuh, KPK sempat mengamankan 12 orang dan kemudian 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga memeriksa staf Menpora Imam Nahrawi yaitu Miftahul Ulum. Pemeriksaan itu dilakukan sejak Rabu 19 Desember 2018 malam hingga Kamis 20 Desember dini hari. Yang kedelapan, sejumlah ruangan Kemenpora disegel. Sejumlah ruangan di Kemenpora pada hari Selasa malam 18 Desember terlihat disegel oleh penyidik KPK. Dari pantauan Tribun News, tanda segel KPK melekat pada 2 ruangan di Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Olahraga Nasional atau PP-ITKON, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tepatnya di lantai 3. Salah satu ruangan itu bertuliskan Asisten Deputi Olahraga Prestasi. Tadi petugas KPK yang datang, di atas ada 8 dan di bawah ada 4 orang, ujar salah satu petugas yang berada di gedung PP-ITKON. Sementara itu, di gedung pusat, 2 penyidik KPK terlihat masih mencari-cari sesuatu. Kali ini ruangan yang diperiksa adalah pusat CCTV yang berada di lantai dasar gedung Kemenpora. 9. KPK memberi sinyal tentang indikasi keterlibatan Menpora terkait skandal hibah yang cukup signifikan. Dari FIFA, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait skandal akal-akalan penyaluran dana hibah dari Kemenpora terhadap KONI tahun anggaran 2018. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang merujuk penetapan tersangka gratifikasi terhadap 3 pejabat Kemenpora dan 2 petinggi KONI. Saya belum simpulkan itu, tetapi indikasinya memang peranan yang bersangkutan signifikan ya, ujar Saud di kantornya. Saud menggaransi pihaknya tidak akan tebang pilih. Bila buktinya cukup, seiring penyidikan ini, KPK akan langsung menjerat Menpora ataupun petinggi KONI yang lainnya. Kekuatan bukti yang paling penting. Tapi yakinlah, sekarang kalau buktinya cukup karena ada istilah dan kawan-kawan, ya akan kemana-mana, kata Saud. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang juga menyebutkan banyak pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia yang masih belum menerima gaji selama 5 bulan. Kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah pegawai KONI telah 5 bulan terakhir belum menerima gaji, kata Saud di kantor KPK. 10. Terkait OTT di Kemenpora, KPK akan buka peluang periksa Menpora Imam Nahrawi. Dari CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuka peluang untuk memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait kasus suap dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Nanti akan kami sampaikan kalau memang dibutuhkan pemeriksaan terhadap Menpora atau terhadap deputi yang lain atau terhadap jajaran panitia yang mengelola dana hibah itu, terus akan kami panggil dan sepanjang dibutuhkan di dalam proses penyelidikan, ujar juru bicara KPK Febri di Gedung Merah Putih KPK. Dari seluruh kejadian tadi, apakah akan ada kaitan kasus ini dengan penyelenggaraan Asian Games 2018? KPK memang telah mengendus banyak indikasi korupsi sejak Asian Games 2018.
Dari FIFA menuliskan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang mengungkapkan institusinya telah menemukan indikasi-indikasi korupsi menjelang dan saat pergelaran Asian Games 2018. Hanya saja, menurut Saud, KPK sabar untuk mengusut indikasi korupsi tersebut lantaran alasan kelancaran event olahraga internasional tersebut. Kami sudah melihat ada indikasi-indikasi korupsi waktu itu, tetapi kami mau melancarkan acara Asian Games 2018 tersebut, jangan terganggu, ujar Saud. Sementara Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan tidak menutup kemungkinan penyidik KPK turut menyelidiki dana kegiatan Asian Games 2018 lalu yang digelar di Jakarta dan di Palembang. Karena kalau kami lihat ke Menpora, pasti bukan hanya dana hibah ke KONI saja. Ada juga yang ke IOC atau Komite Olimpiade Internasional. Kami bisa mentrace juga, misalnya dana Asian Games. Jadi kami akan menelusuri itu, kata Agus di kantornya. Sementara itu, dari iNews ID, Badan Pemeriksa Keuangan BPK diminta mengaudit secara menyeluruh penggunaan dana penyelenggaraan Asian Games 2018. Audit dinilai penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut tidak ada yang diselewengkan oleh oknum tertentu. Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyusul terkuaknya kasus dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional KONI. Akan seperti apakah kelanjutan kasus mega korupsi di Kemenpora ini nantinya? Nantikan info selanjutnya. Audio Jungle.